Salah satu dosa hari ini, dosa mengomentari hal yang kita nggak paham. Jangan kalian puji aku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Kalau antum cuma minta dunia dengan selawat, itu namanya main-main. Kenapa? Innamal hayatud dunya la'ibun. Kalau dunia ini main-main. Selawat itu serius apa main-main? Kalau tim hadroh, ente kalau selawat serius apa main-main? Di dalam surat Muhammad sebelum baca la ilaha illallah, apa kata Allah? Fa'lam. Apa lafaznya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam secara harfiah ketahuilah, tapi secara makna ilmuilah, berilmulah, baru engkau baca la ilaha illallah. Oleh karenanya para imam-imam kita seperti Imam Bukhari mengatakan berdasarkan ayat ini, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu dulu baru baca la ilaha illallah, baru nyembah Allah. Jangan nyembah dulu kalau belum kenal, percuma, gak diterima ibadahnya. Oleh karenanya meskipun iman orang taklid itu oleh Imam Ghazali disebut sah, tetapi Imam Ghazali mengatakan wahaza dha'ifun mazmum, tapi itu lemah dan tercela. Apa arti iman taklid? Kalau mazhab fikih hadis boleh taklid, tapi kalau iman tidak boleh taklid. Kalau iman mesti kita memastikan iman kita ini pencarian kita sendiri. Makanya lafaznya fa'lam. Fa'lam ini semua kita kena, karena semua perintah kepada Nabi itu berlaku kepada kita kecuali ada qarina, ada yang menghindarkan, yang menjauhkan maknanya, dan ini tidak ada. Kalau Al-Quran memerintah wajib atau sunat, ini lafaznya apa? Fa'lam, maka ilmuilah. Jadi berilmu tentang Allah wajib atau sunat. Ini perintahnya kepada siapa pertama kali? Kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ulama kita menjelaskan makna kedua, fa'lam annahu, maka ketahuilah. Kita mesti cari orang yang tahu untuk memberitahu. Siapa yang lebih mengenal Allah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ana a'lamukum billah. Akulah orang yang paling alim mengenal Allah di antara kamu, gak ada lagi. Kalau Nabi boleh gak ngomong gitu? Boleh ya? Kalau guru boleh ngomong begitu. Kalau murid atau kita lagi debat, kita nggak boleh. Antum ini lagi debat apa nih sekarang? Lagi rame, nasab mulu, wajahnya udah kayak gasap. Udah nggak usah ikut-ikutan debat kalau nggak tahu ilmunya. Ya, wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Ada yang meneliti kitab nasab nggak di sini? Kan nggak ada. Terus ngapain komen? Salah satu dosa hari ini, dosa mengomentari hal yang kita nggak paham. Apa kata Allah? Wala taqafu, jangan berpendirian, jangan ngambil sikap, apalagi ngasih komentar terhadap hal yang kamu nggak punya ilmunya. Apa mana ilmu? Al-idrak al-jazim al-mutabik bil waqi' nasyi'un an dalil. Perkara pengetahuan yang mantap, yang kuat berdasarkan dalil sesuai dengan realitanya. Itu yang disebut ilmu. Itu yang disebut ilmu. Maka kalau ada ilmu, dia udah punya dalil, keyakinannya udah mantap, tapi nggak sesuai dengan faktanya, itu disebut keliru. Dikasih tahu ngotot, namanya sesat. Nah, itu bedanya. Jadi apa beda keliru sama sesat? Orang sesat itu dikasih tahu dalil ini nggak cocok sama realitanya, dia nggak mau. Itu yang disebut sesat. Udah paham sesat apa? Kita maulid, kita bikin maulid, itu nyembah Nabi atau tidak? Samakah sikap kita bermaulid dengan orang-orang Nasrani ketika buat Natal? Sama? Tidak sama. Nih dengerin hadis Sahih Bukhari. Sayyidina Abdullah bin Abbas mendengarkan Sayyidina Umar berkhutbah di atas mimbar. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Aku mendengar Umar berkalam di atas mimbar. Apa kata Sayyidina Umar? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taturuni kama atrat an-nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian puji aku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Kita bikin maulid, baca maulid, apakah sama pujian dalam kitab maulid dengan Nasrani memuji Sayyidina Isa? Sama nggak? Ini mulai khawatir nih kayaknya ya. Mulai khawatir nih ya. Benar nggak?
Kayaknya imannya, pengetahuannya mulai goyang. Nih coba perhatiin. Yang dilarang Nabi itu sikap seperti Nasrani memuji Sayyidina Isa. Sayyidina Isa itu oleh Nasrani dianggap Tuhan atau makhluk. Adakah di antara hadirin ini yang menganggap Nabi Muhammad SAW sampai pada derajat ketuhanan? Ada nggak? Itu maksudnya. Kalau ada, itu yang dilarang Rasulullah SAW. Coba cari semua majelis maulid. Adakah di antara ahlul majelis yang meyakini Nabi Muhammad itu seperti dipuji oleh orang Nasrani terhadap Nabi Isa? Ada nggak? Bahwa Nabi Muhammad itu anak Tuhan, ada nggak? Kan nggak ada. Kita nggak ada urusan sama iman orang Nasrani, kan nggak boleh maksa agama orang. Lakum dinukum, ya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jangan dibaca ini sama orang sesama muslim. Ya, ini ada ustadz. Saya agak kecewa, kita biasa belain Muhammadiyah loh. Ini ada ustadz Muhammadiyah, ketika ditanya boleh nggak ustadz baca Barzanji, apa kata dia? Lakum dinukum waliyadin. Gila. Itu lakum dinukum ayatnya surat Al-Kafirun, bukan Al-Muslimun. Tega bener dia pakai ayat itu. Lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Berarti beda dong apa kita. Kita ini dari awal konsisten bela ahlus sunnah, baik NU ataupun Muhammad. Ini kok ada ustadz yang coba mecah belah umat begini nih. Kita nggak maksa juga orang Muhammadiyah bermaulid, nggak ada kita maksa-maksa. Kan nama dia udah Muhammadiyah, jadi nggak perlu maulid. Karena kita tahu pendiri Muhammadiyah itu siapa? Nama kecilnya siapa? Kayak Ahmad Dahlan itu. Muhammad Darwish. Darwish itu sufi. Darwish itu bahasa orang-orang Ajam. Orang Ajam di daerah Timur Tengah itu nyebut para pesuluk murid-murid tarekat itu Darwish. Karena belum belajar kepada Syekh Umar apa Syekh Soleh Semarang. Itu tarekatnya Syaziliyah. Lalu berangkat ke Mekah, di sana ketemu murid-murid dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Said Bakri Syata, Ahmad Khatib Minangkabau, terutama Ahmad Khatib Minangkabau. Diubahlah nama beliau ini, tradisi orang berhaji, pulang haji bawa nama baru, nama Makkahnya mana nih gitu. Masa namanya cuma nama kampung apa nih? Celduk. Nama masa apa? Iya, masa cuma nama kampung Larangan. Mana kampung Makkah? Ente punya nama nggak di situ? Pulang-pulang beliau dikasih nama sama gurunya dengan nama kakek guru mereka, yaitu Said Ahmad Zaini Dahlan. Diambil Ahmad Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan itu zuriat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi zuriat Nabi ini banyak, ada jalur Sayyidina Hasan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu guru dari pengarang Simtud Durar. Siapa pengarang Simtud Durar? Al-Habib Ali Al-Habsyi. Jadi baik Hasani, Husaini, mau Ba'alawi, mau Syarif itu dulu nggak ada tengkar-tengkar, Pak. Sekarang aja yang lagi rame di Indonesia nih. Dulu guru murid, ya, mana yang alim mereka berguru. Bahkan mereka berguru kepada Syekh Ali Kudus, berguru ke Syekh Yasin Al-Fadani. Murid Syekh Yasin itu banyak yang habaib, cium tangan ketemu Syekh Yasin, ya. Mohon maaf nih, Sayyid sekarang ketemu Kiai cium tangan nggak? Harusnya cium tangan, sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas mencium tangan gurunya dan gurunya juga cium tangan dia, saling ngambil berkah. Abu Sa'id Khudri ngajar, ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas lewat jalan, ya dicium tangannya. Sayyidina Abdullah bin Abbas nggak mau, wah masa gua murid dicium, pengen dicium oleh sahabat Rasulullah SAW. Maka beliau naikin, ambil. Dulu kan nggak ada mobil kayak kita ya, markir pakai ontaknya diambilin. Tuan Syekh, biar aku yang ambilin ontaknya. Ketika Tuan Syekhnya mau naik, biar saya pegangin. Waktu dipegangin, dicium tangannya puas-puas ya. Ini ahlul bait cium tangan kiai, ada Pak. Harusnya begitu, biar nggak gaya-gayaan. Makanya takzim juga lah sama yang kopiah hitam itu ya, kiai-kiai Jawa, kiai-kiai Sunda, kiai-kiai Banten. Nggak mesti pakai serban kita ini, sorry ya. Saya itu pernah mimpi jumpa Rasulullah SAW, nggak selalu pakai serban, kadang cuma pakai kain, ada juga yang pakai serban, sesuai kayak di hadis Nabi SAW. Dan Nabi pakai sarung, Pak. Cuma karena guru saya banyak yang pakai gamis, kadang saya juga pakai gamis. Kita juga pakai gamis, tapi enakan pakai sarung, Pak ya. Kita bersila, oh langsung berubah jadi manusia super langsung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Umar, aku dengar Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan kalian puji aku seperti Isa dipuji oleh Nasrani. Berarti boleh nggak muji Nabi Muhammad?
Itra itu memuji berlebihan, menaruh yang dipuji selevel Tuhan, itu nggak boleh. Berarti memuji tidak pada level Tuhan, boleh nggak? Nah, yang paling lucu ada juga ternyata Sayyid Habib jadi Wahabi itu ada, Pak. Serius ada. Barusan kita baru baca situsnya, namanya duror.com. Ya ente juga paling nggak bisa baca Arab semua kan, paling sebagian aja nih kia-kia yang bisa baca. Duror apa doror ya? Kita baca di situ. Ini namanya Alwi Segaf. Ngeri kan? Alwi Segaf. Ketika ada orang nanya, ngirim surat kepadanya, Tuan Syekh, apa hukum maulid? Dia baca hadis ini, dia tulis hadis ini, terus dia bilang bahwa bermaulid itu bagian dari memuji Nabi Muhammad SAW di level Tuhan, sama seperti Nasrani terhadap Isa. Waduh, saya kaget, ternyata ada juga Habib-Habib begini, ada juga atau dua yang jadi Wahabi. Kaget kita tuh, kok ada Sayyid Habib mengatakan maulid itu bid'ah muharramah, bid'ah yang haram. Harus selektif juga kita ya. Dia pakai hadis yang sama, ternyata pahamnya beda. Jadi kalau orang mengerti hadis ini, mengerti usul fikih, yang dilarang itu itra al-mamduh al-mahmud, memuji orang yang objek itu dipuji selevel Tuhan, itu nggak boleh. Mensifatinya dengan sifat Tuhan, bisifatil uluhiyah, dengan sifat-sifat uluhiyah. Kalau kita mengatakan Nabi Muhammad berawal adalah nur, itu menyatakan Nabi Muhammad Tuhan nggak? Kan enggak. Semua kitab maulid menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW awalnya adalah nur. Oh, hadisnya palsu. Palsu palamu. Ya, kalau nggak ngerti jangan asal ngomong. Nur itu Nabi berdoa di hadis Muslim, apa kata beliau? Allahumma ja'alni nura. Nabi kalau doa mustajab nggak? Ya Allah, jadikan aku nur. Emang beliau sudah nur, itu yang disebut udah nur dijadikan nur, namanya nurun ala nur, nurun fauqa nur, itu maknanya. Maka nurun ala nur yang ada di Quran itu bisa diterjemahkan sebagai sifat nur Allah, bisa juga turun ke makhluk sebagai nurnya makhluk. Ada hadis as-salatu nurun, ada salat itu nur, itu kalau orang belajar fikih. Kalau belajar ma'rifat, as-salatu nur, salat di situ artinya salawat, salawat itu nur. Maka Imam Sakhawi, imam ahli hadis, dia tahu ini hadis dhaif tidak dhaif, ini dhaif boleh dipakai, ini nggak boleh dipakai. Apa kata beliau? Di riwayat Tabrani, Dailami disebutkan kebanyakan orang nanti datang kepada haudur Rasul, telaga Rasulullah SAW, itu bikasratis salat, dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali muji Nabi itu kita manusia atau Allah sendiri? Allah yang muji, benar nggak? Yang pertama kali ngangkat Nabi setinggi-tingginya kita apa Allah? Apa dalilnya? Yang dibaca waktu subuh, alam nasrah laka sadrak wa wada'na, terus wa rafa'na, dan kami angkat engkau wahai Muhammad zikrak, zikirmu, sebutanmu, namamu. Itu dalil boleh memuji Nabi dengan setinggi-tingginya, karena Allah yang rafi', yang maha tinggi, meninggikan beliau. Apa kata Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa? Ini kitab standar orang kalau ingin mengenal Nabi Muhammad SAW jika dia ulama. Apa kata beliau? Ma zukirallah illa wa zukira Muhammad, ma zukirtu illa wa zukirta. Tidaklah disebut Allah kecuali disebut juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di Kamal 5 itu, wa ja'altu zikraka min zikri, aku jadikan, ini makna menyebut namamu hai Muhammad itu bagian dari menyebut namaku. Dalilnya mana? Tadi satu, mau dalil kedua? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang dibaca sama teman-teman hadrah, bil mu'minin raufur rahim, terhadap orang mukmin sang Nabi rauf rahim. Rauf rahim nama Allah bukan? Nama Allah
dikasih ke Nabi. Maka orang sebut Raufnya Nabi, ingat Raufnya Allah. Sebut Rahimnya Nabi, ingat Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut Nabi Muhammad, tersebutlah Allah. Jadi benarlah kata beliau, itu yang ayat setelah laqad kana lakum, ya, qul, ya, katakanlah Allah dan Rasulnya itu benar, ya. Apa kata beliau? Beliau bersabda ketika ditanya siapakah orang terbaik di alam semesta, siapakah yang disebut kekasih Allah, apa jawaban beliau? Jika engkau memandangnya, jika engkau mengingatnya, jika engkau menyebutnya, engkau teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut wasilah. Bukan berarti Nabi Muhammad itu Allah, bukan berarti para wali-wali kalau kita kenang dia, kita ingat ilmunya, mereka Allah, bukan. Tapi mereka wasilah, menghantarkan ilmu kita kepada Allah. Yang mengatakan dirinya wasilah ulama sufi, ulama aswaja, ulama ahlus sunnah, ulama atau Allah sendiri yang mengatakan. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, takutlah kepada Allah, wabtaghu, dan carilah al-wasilah kepada Allah. Ini konyolnya. Jadi tidak semua tafsir bahasa Arab itu benar nih, perhatiin. Baca kitab kuning, enggak semua tafsir itu tepat. Jika ada tafsir menyalahi hadis Nabi, tafsirnya kita tinggalkan. Apa kata sebagian ahli tafsir nih yang nggak suka maulid, emang nggak suka tawasul? Apa kata mereka? Wasilah itu amal soleh, bertakwa. Kalau begitu kenapa diulang-ulang? Ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Kenapa nggak cukup wattaqullah aja? Kalau emang takwa itu wasilah, kenapa nggak cukup disebut ittaqullah, nggak usah disebut wabtaghu ilaihil wasilah? Yang mengatakan wasilah siapa? Diri beliau sendiri. Apa kata beliau? Akulah sang wasilah itu. Kalau di hadis Tirmizi beliau malu-malu, tawadu. Apa kata beliau? Jika kalian selesai, di hadis Muslim juga ada, selesai mendengar azan, ini masjid baru jadi, bukan? Wah, keren bener ini masjid. Semoga diberkahi semua yang bangun, semua pengurus, ya. Semoga namanya tertulis di Baitul Ma'mur, ya, dan tidak pernah dihapus. Amin ya rabbal alamin. Jangan minta namanya ditulis di sini, minta ditulis di Al-Bait Al-Ma'mur. Nabi SAW mengatakan, jika kamu mendengar suara azan, biasanya azan di mana? Di mas, bacalah doa. Doa habis azan apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syarafat, itu tambahan dari ulama, ya. Wa ba'athhu maqamam ma'budah, ya. Tapi kalimat depannya apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ya Allah, tolong berikan al-wasilah yang ada di Quran itu, yang engkau perintahkan agar kami mencarinya, itulah Sayyidina Muhammad SAW. Lalu kata beliau, ini tawadu'nya Nabi Muhammad SAW, wa arju an akuna tilkal wasilah. Aku berharap semoga akulah wasilah itu. Ini beliau lagi bab namanya bab jamal, bab lagi akhlak yang tawadu. Kalau lagi jalal, Nabi ini lagi keren. Apa kata beliau? Nanti kalian waktu di akhirat cari para nabi, semua nabi, padahal yang kalian cari ada padaku, ana laha. Wow, itu Nabi lagi ahwal itu, Pak. Lagi ekstase, lagi sakar tuh Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Ana laha. Yang kalian cari itu syafaat itu ada padaku. Apa cari yang lain? Maka ini kabar gembira. Ini kabar gembira. Kalau benar ngaji maulidnya, nanti di akhirat orang nyari Nabi Adam, nyari Nabi Nuh, kita langsung cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Semoga semua yang hadir malam ini, yang mendengarkan malam ini, dia nanti nggak tersesat mencari para nabi-nabi, dia langsung mencari sang Sayyidul Anbiya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya masih mending nyari para nabi, ya. Tapi itu kalau di sana jatuhnya udah jauh sekali, lama itu. Ya. Apa kata semua para nabi? Kalian salah alamat, kalian tersesat, kira-kira begitu kalau bahasa kita sekarang. Salah jalan, yang benar carilah Nabi Fulan, Nabi Fulan. Nabi-nabi itu sendiri juga bingung. Kata Nabi Adam kayaknya Nuh deh, kata Nabi Nuh kayaknya Ibrahim deh, kata Nabi Ibrahim kayaknya Musa, kata Nabi Musa kayaknya Isa. Yang mengerti Nabi Muhammad cuma Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa?
i'ti Muhammad. Karena yang pernah mengabarkan tentang Sayyidina Muhammad di Quran siapa? Surat Shaf ayat 6. Aku, kata Nabi Isa, akan mengabari kalian kemunculan seorang nabi ismuhu Ahmad, namanya maka sang Nabi Isa mengerti kelahiran kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain bingung. Nabi bisa bingung ya ini dalilnya. Itulah makna wa wajadaka dhallan fadhallan, itu bukan tersesat akidah. Dhallan di situ hairah, ya. Ada yang meyakini Nabi tersesat akidah, itu orang ajarannya keliru. Nanti dapat kisah Nabi Ibrahim ngelihat bulan, oh kayaknya Tuhan deh. Dikira Nabi Ibrahim menuhankan bulan. Itu orang gak belajar akidah ahlus. Mungkin gak seorang Nabi pernah syirik? Mungkinkah seorang Nabi pernah menyembah selain Allah? Syirik itu dosa paling besar, membuat orang jadi kafir. Mungkinkah para Nabi pernah kafir? Gak mungkin, ya. Maka kalau ketemu kisah begitu, wajib baca tafsir ahlus sunnah, gak cukup baca terjemahan. Kok jadi serius ya? Jadi wasilah kita ke Allah siapa? Nggak ada lagi. Ini semua umat mengatakan, wahai para nabi, datang ke Nabi Adam, apa kata mereka? Isfa' lana ila rabbik, tolong beri syafaat kami sehingga kami punya wasilah kepada Allah. Itu mereka minta wasilah. Dan beliau dengan rendah hati mengatakan, arju an akuna tilkal wasilah, aku bermohon semoga akulah wasilah itu. Tapi kalau lagi kenceng, lagi sakar, beliau mengatakan apa? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, ana sayyidu waladin nas yaumal qiyamah wala fakhr. Akulah penghulu pemimpin semua manusia hari kiamat, tidak ada lagi tanda sombong. Berarti lagi bicara tentang apa yang lu ceritakan, apa adanya. Jadi semua nabi memerlukan Nabi Muhammad SAW, apalagi umatnya. Jadi kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun hidung antum nggak semancung Habib, ya kan? Apa-apa, kan masih keturunan Nabi Adam kan? Bener nggak? Ini keturunan Nabi Adam kan nih? Halo, ada nabi selain Nabi Adam, Mbak? Ini keturunan Nabi Adam bukan? Keturunan Nabi Adam, masih keturunan Nabi, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, bukan keturunan kera kan? Ya kecuali pengikut Darwin nih gawat. Kira-kira wasilah itu hanya nanti di akhirat atau dari sekarang? Gimana? Kata Nabi Muhammad SAW, nanti di akhirat ketika semua orang datang minta tolong, maka beliau mengatakan apa? Ketika kita ngomong wa ba'athu maqaman mahmuda, ya Allah bangkitkan makom yang mahmud. Kata beliau, makom mahmud itu satu makom yang ada di aras, tempat aku nanti bersujud mendoakan kalian. Di tempat itu Nabi nanti baca doa dengan doa pujian yang gak pernah ada dibacanya di dunia. Itu syariat atau bukan? Apa Nabi menyembunyikan ilmu? Kitmanul ilm? Bukan. Kalau syariat semua sudah Nabi ajarkan, tapi kalau ma'rifat keluarnya bertahap. Ayat yang sama dibaca oleh orang tahun lalu sama tahun sekarang beda nggak mananya? Ayatnya nggak boleh berubah, pemahaman boleh berubah? Boleh. Dulu orang nggak ngeh, wabil mu'minina raufur rahim. Datanglah Imam Qadiyah, datanglah imam-imam itu, baru ngeh, oh rauf rahim itu bukan Allah, rauf rahim itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsir itu berkembang, tafsir itu jadi boleh mensifati Nabi, menyebut Nabi, memuji Nabi dengan yang Allah puji. Allah menyebut Nabi Muhammad Rauf Rahim sebagai nama Asmaul Husna, maka kita juga boleh. Yang nggak boleh itu menuhankan Nabi Muhammad SAW. Tadi yang Wahabi tapi Sayyid Habib itu apa yang lucu? Dia nukil burdah, Pak. Ya akramal khal, itu di bawahnya aluzu bihi. Kata si Alwi Segaf Al-Wahabi ini, apa kata dia? Ini syair burdah yang ditulis oleh Busiri ini syirik, menuhankan Muhammad lebih daripada derajatnya. Kita bingung, ini orang Arab tapi kok nggak ngerti bahasa Arab. Coba depannya apa? Ya akramal khalqi, kalimatnya apa? Wahai semulia-mulia makhluk. Jadi Imam Busiri sudah menjebak orang yang nggak ngerti, yang hatinya ketutup. Itu jebakan iman, itu jebakan ma'rifat. Ya akramal, wahai semulia-mulia makhluk. Berarti setinggi apapun Imam Busiri dalam kitab Burdah memujinya, itu hanya semulia-mulia makhluk. Berarti masukkah Imam Busiri kepada hadis yang tadi?
Janganlah puji aku seperti Nasrani memuji Nasrani. Apakah Imam Busiri memuji Nabi Muhammad SAW seperti Nasrani memuji Nabi Isa? Kan enggak, karena beliau tetap membuka kalimatnya ya akramal khalqi. Jadi enggak usah ke bawah. Ke bawahnya apa? Aluzubihi, berdoa bertawasul dengannya, itu namanya aluzubihi. Karena ada satu kaidah, siapa yang bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW pasti Allah nggak tolak. Nih jaminan, ini garansi. Masalahnya antum yakin nggak? La yakhibu atau ma khaba man laza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah orang rugi, tidak akan pernah ditolak, tidak akan pernah gagal. Orang yang bertawassul, orang yang datang mengadu kepada Allah melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak akan pernah. Mau di dunia mah kecil, urusan yang besar itu di mana? Di akhirat. Kalau antum cuma minta dunia dengan selawat, itu namanya main-main. Kenapa? Innamal hayatud dunya la'ibun, wala, dunia ini main-main. Solawat itu serius apa main-main? Lalu tim hadroh, ente kalau solawat serius apa main-main? Nggak ada kan main-main? Nggak ada orang solawat main-main. Karena kalau ke dunia kita boleh main-main, kalau kepada Allah Rasulullah ente wajib serius. Dunia ini main-main. Kalau main-main bahasa kerennya hari ini apa? Game. Iya, kalau kalah kan tinggal di reset ulang, ya kan? Terus kalau ada yang bunuh diri karena nge-game, itu namanya apa? TOLOL, jangan dibaca. Benar nggak tuh? Ya jangan dibaca, itu dibaca. Dunia main-main, game bahasa anak-anak. Nge-game itu asik apa enggak? Kapan nge-game nggak asik? Kalau nggak ngerti, kalah tapi ngerti seru. Apalagi yang ngalahin dewa, dewa game. Saya paling nggak bisa main game dari dulu sampai sekarang, game bola. Jadi bingung orang gol itu, bingung nih bolanya kok bisa pindah-pindah ke orang ini. Sampai hari ini tuh orang main PS, saya nggak ngerti pak. Katanya PS udah PS berapa sekarang? 5. Ya salam, udah mirip-mirip rukun Islam sudah tuh. Hari ini saya nggak ngerti. Cuma kayaknya orang asik. Kita main nih, samping kita dewa game. Ini bukan dewa Tuhan ya, ini istilah aja. Dikalahin sama master game, ente seneng nggak? Yang ngalahin kita siapa? Cuma kalau yang ngalahin ente anak baru kemarin sore, baru kita malu. Jadi kalah pun jika berkelas kita senang. Maksudnya apa? Kalau berdunia jangan serius-serius amat, santai dikit lah. Kalau orang paham hakikat dunia mungkin gak dia stres. Putus cinta stres nggak? Cari cinta baru. Ya, putus cinta cari cinta baru. Cinta sejati itu hanya ke Allah. Ente haram mengatakan cinta sejati ke makhluk. Haram, karena ayatnya jelas, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi cinta hakiki cuma ke Allah. Apa kata Nabi SAW? Kamu tidak beriman, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi ya, min malihi ya, min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Dari hartanya, dari jiwanya, dari temannya, dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dari bininya, dia mesti lebih cinta Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut al-hubbuz zati, cinta jadi punya bini nggak pak? Punya. Cintanya jangan cinta sejati, tapi boleh mencintai istri, ajak dia, dek ayo sama-sama mensejatikan cinta kita kepada Rasul SAW. Boleh gitu, biar nanti ketemu lagi di sana. Jadi jangan terlalu baper kalau ada masalah cintrong nih ya. Biasa aja. Cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW itu number one, nomor satu, nggak ada lagi. Maka orang yang cinta Nabi Muhammad SAW dia nggak akan kesepian. Wajar Imam Nawawi nggak sempat nikah, udah meninggal duluan. Hidupnya hari-hari itu seakan-akan bersama Nabi Muhammad SAW. Udah nggak sempat dia mikirin. Padahal beliau di kitab Minhaj nulis apa hukum nikah, dan dia mengatakan nikah ini sunnah para nabi. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, yang enggak suka sunnahku bukan bagian dari aku. Bukan berarti Imam Nawawi enggak suka nikah. Belum sempat ada yang belum nikah sini? Ada? Miskin ente. Ya, nikahlah ya. Udah ketemu orang yang dicinta belum? Yang jomblo. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Laisa lil mutahabbaini illa az-zawaj illa nikah. Hadis Ibnu Majah. Orang kalau udah saling cinta, nggak ada lagi jalan keberkahan bagi dia kecuali
nikah. Nggak sanggup mesen apa? Mesen gedong. Emang ada syarat nikah mesen? Ada nggak? Harus mesen hadroh sehari semalam, qasidah, gambus. Ada nggak? Yang mesti nikah itu cuma apa? Saksi 2. Kalau lagi wali. Terus jangan sampai nggak ada pengantinnya. Udah ada wali, udah ada saksi, nggak ada pengantinnya. Nikah sama tembok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi setinggi-tinggi kita memuja Nabi Muhammad SAW, beliau itu kenapa nggak dipuja? Namanya udah Muhammad. Apa arti Muhammad? Yang dipuja-puji kan? Bener nggak? Ahmad, apa makna Ahmad? Yang paling terpuji. Terus kenapa nggak boleh muji Nabi Muhammad SAW? Allah muji Nabi dengan namanya. Namanya Allah SAW diturunin ke Nabi. Tapi Allah tidak pernah mengatakan Nabi Muhammad menjadi Allah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan di ujung hadis, walakin qulu Abdullah wa Rasuluh. Cukup katakan aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini tawaduknya Nabi Muhammad. Giliran bab kiamat Nabi nggak tawaduk begitu. Nabi bicara bab syukur. Apa kata beliau? Kuntu ana awwalu man tanshaqqu anhul ard. Yang pertama kali nanti bangun dari alam kubur di akhirat aku. Apa Nabi belagu ngomong begitu? Enggak, Nabi nggak belagu, Pak. Itu Nabi bicara tentang dirinya. Maka salah satu nama beliau Al-Awwal. Ini nama beliau. Padahal awal nama Allah bukan? Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal. Jadi salah satu nama beliau adalah Al-Awwal. Antum nanti masuk surga nih, amin. Masuk surga. Asbab maulid nih, insya. Karena isi maulid ada yang bid'ah nggak? Coba ada nggak di sini yang menyembah Nabi Muhammad? Dari tadi dengerin Quran, dengerin taklim, dengerin salawat, betul nggak? Itu syirik atau tidak? Terpuji atau tercela? Terpuji, cuma namanya maulid. Kalau ente maulid ganti namanya majelis mengenal sunnah Nabi, majelis mengenal sejarah kelahiran Nabi. Nggak usah sebut maulid, kan kelahiran maulid bahasa Arabnya, ya kan? Jadi teman kita anti sama nama maulid, terus dia buat baliho, hadiri kajian akbar bersama Ustadz Sunnah tentang makrifat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lahir kan bahasa Arabnya mulut. Ini orang harus di-upgrade dulu otaknya kayaknya itu ya. Aneh kenapa lagi agak senang nyentil-nyentil nih malam ini nih. Jangan-jangan di sini ada yang begitu ini, ya. Karena kita setiap kali ceramah itu menyesuaikan batinnya sama tetangga-tetangganya. Maaf ya Bu tetangga, Pak tetangga ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kata beliau tadi? Yang pertama bangkit duluan siapa? Aku. Maka beliau bernama Al-Awwal. Al-Awwal. Lalu beliau mengatakan kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi. Adam masih bau tanah, baina ma'in wa tin, masih bau tanah. Maka ini juga disebut Al-Awwal. Kata beliau juga, ana awwalun nabiyyin, kuntu ana awwalan nabiyyina fil khalq wa akhiruhum fil ba'ts. Hadis ini sahih li ghairihi. Aku adalah nabi pertama, cuma terakhir diutus. Maka beliau bernama Al-Awwal. Jadi kalau antum nanti jumpa nabi secara rohani, mimpi kah itu atau lagi sholawat kah itu, panggil ya awwalu man tanshaq anhul ard, ya awwalal khalq, ya awwalan nabiyyin. Itu boleh, ente nanti dapat syafaat pasti. Karena setiap orang menyebut nama beliau dengan nama yang beliau suka. Wa rafa'na laka zikrak, kami angkat bagi engkau hai Muhammad zikirmu, sebutanmu. Zikrak, sebutan, berarti ada yang nyebut nggak? Yang disebut diangkat, yang menyebut diangkat. Siapa maksudnya? Maka orang yang bermaulid, orang yang sebut nama Rasulullah SAW, orang yang mengkaji hakikat Rasulullah SAW, orang yang berhadrah berselawat kepada Rasulullah SAW, orang yang bikin maulid yang membahas tentang Rasulullah SAW, Allah angkat rafa'na.
Jadi diangkatnya bukan karena ente layak diangkat, tapi karena ente nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Karena kita nyantol sama Nabi Muhammad SAW, yang boleh diangkat cuma Nabi Muhammad SAW. Yang boleh diangkat cuma Nabi Muhammad SAW. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang yang beriman, yang telah beriman, dan orang yang diberi ilmu. Ini cek dulu. Kita ini merasa berilmu atau merasa diberi ilmu? Itu beda. Apa bedanya? Yang merasa berilmu orang sombong. Kalau tangannya nggak dicium, kesel dia nggak tahu siapa aneh-aneh kiai gitu. Tapi kalau utul ilma, orang yang merasa diberi ilmu, dia nggak merasa pantas untuk dicium tangannya, dia nggak merasa pantas dihormati orang. Cuma kan capek juga Pak, salaman narik capek juga, udah biarin aja deh. Ya sok-sok tawaduk kan, biar disebut Ustadz tawaduk. Itu nggak benar juga, itu namanya riya firriya. Ada orang riya di dalam meninggalkan riya. Itu dia meninggalkan riya, tapi riya, dia meninggalkan tawaduk, terjebak kepada riya, biar disebut Ustadz yang tawaduk. Ya salam, udahlah biarin aja lah. Sebi saya kalau masih sempat saya tarik ya. Kadang-kadang kita rebutan mencium ya. Kata Imam Sya'rani, kadang-kadang keberkahan itu bukan di tangan guru, kadang-kadang pada murid, karena murid ini tasdiknya jazim, dia percaya dan dia percaya tanpa syarat. Guru mohon maaf pulang-pulang bawa honor, jamaah bawa honor gak pulang, bawa berkat itu kalau ada. Maka guru itu keikhlasannya diuji, pulang-pulang buka honor. Kalau dia masih sempat ngitung, itu benar-benar salah tuh kalbunya. Ini kepada teman-teman pendakwah, pulang-pulang janganlah dihitung itu honornya. Udah masukin aja ke lemari biar istri kita yang hitung ya. Itu amalan KG tua dari dulu ya. Saya dengar guru-guru tua kita nanya, Tuan Syekh, Pak Kiai, Romo Kiai, Mbah Yai, bolehkah nerima honor pengajar? Kata beliau boleh, tapi ente jangan pernah hitung, katanya gitu. Ya ini alasan nih buat beliau-beliau ini. Ini kalau pernah nih cobain sekali, cobain. Ceramah hari itu 3, cobain ya. Antum lihat. Pasti ditandain tuh mana yang gede mana yang kecil. Kalau yang gede ngundang lagi, cepat aneh bisa gitu. Giliran yang kecil, sorry lagi ada jadwal tempat lain. Ini bocoran Pak. Dulu zaman Ustadz jahiliyah kita ya. Tapi berkat Allah beri, Allah kasih nur, an-nur al-Muhammadi, mengenar ketulusan Nabi Muhammad SAW. Kita malu begitu, karena ada juga masjid, ada juga majelis, kalau kita tolak honornya mereka tersinggung. Kenapa? Kami urunan semua ini Ustadz nih, masa kami nggak dihargai ini walaupun isinya cuma 50.000. Bener tuh, serius Pak, tebel ya. Ternyata 2.000. Apa kata dia? Buya, ini hadiah. Orang kalau ngomong hadiah kan aneh ambil langsung. Kenapa? Itu berarti dia tahabu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka akan muncul mahabbah. Berarti mereka ada cinta sama kita, langsung kita ambil. Tapi kalau dia bilang, Ustadz ini sedekah, loh sejak kapan aneh jadi fakir miskin? Saat itu ya, jamaah kadang-kadang terlalu soleh, terlalu menghayati saat memberi ya. Allahumma salli ala Muhammad. Satu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau jalan. Ini hadis sering saya sebut setiap maulid. Jalan, ada batu, ada pohon. Itu batu mengucapkan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sering dengar itu? Di kitab maulid kita sering baca, salamat alaihil hajar. Batu-batu mengucapkan salam kepadanya. Ini Nabi masih kecil Pak, jangan dikira sudah besar. Beliau masih remaja. Apa kata beliau? Saat aku dulu jalan-jalan di perbukitan, di bebatuan Mekah, aku melihat bebatuan ya, mengucapkan salam kepadaku, dan aku masih ingat kata Rasulullah SAW, batu yang mana aja yang ngucapin salam sallallahu alaihi wasallam. Antum coba lihat nih, batu bisa bergerak nggak? Bisa bergerak nggak? Nggak ya. Di kasat mata kita nggak bisa coba tanya sama orang pakar kimia, nggak ada benda kecuali ada gerak elektromagnetik di situ. Ya, itu kepakarannya adalah tanya ahli kimia, seperti apa gerak. Jadi nggak ada benda
kecuali itu bergerak tuh semua. Tawaf semua. Dan tawafnya persis seperti kita tawaf di Ka'bah. Ka'bahnya sebelah kiri apa kanan? Kalau sebelah kanan diceleduk, kalau sebelah kiri itu asli tuh di sono. Di Baitul Ma'mur malaikat juga tawaf di Ka'bah putih, Ka'bah cahaya, dan Ka'bah di kiri mereka. Maka semua pahala malaikat yang di sana itu mereka serahkan kepada orang yang tawaf di bumi. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu batu keras nggak? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat dia kenal. Ini ada orang bikin maulid sebut nama Nabi, tapi dia nggak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang lebih keras hatinya daripada batu. Oke lah, mungkin ada orang membid'ahkan maulid karena dia tidak paham isi maulid. Nggak apa-apa, kita husnuzon. Mungkin dia mazhabnya beda sama kita. Cuma janganlah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Cukup mengatakan kami menghormati Nabi Muhammad SAW tidak dengan cara memuji ala kitab berjanji, syaraful anam, simtiduran, nggak apa-apa, kita nggak maksa kok. Tapi jangan sampai ente mengatakan itu pujian berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sama dengan menuduh pengarangnya nggak ngerti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lucu-lucu lah orang hari ini tuh, merasa kayak lebih alim dari ulama terdahulu ya. Pohon juga sama, pohon diluk lalu baca salam ke Nabi Muhammad SAW. Kalau pohon ngomong sama bapak nyapa malam ini, kabur apa jawab? Kabur. Udah tua loh pak. Kita persepsi kita tuh orang udah tua tuh nggak ada takutnya, yang ada ciutnya. Ternyata orang tua orang muda untuk masalah hantu sama aja, sama masalah yang bening-bening sama aja. Jujur pak ya, sama kan? Sama. Ya. Yang ketiga masalah duit sama aja. Jadi orang tua orang muda kata Nabi SAW, hadis Sahih Bukhari, ketika dunia ini menua, tubuh menua, yang gak menua itu hubbud dunya wa tulul amal, cinta dunia dan panjang angan-angan, merasa masih muda. Bener gak pak? Masih masa muda, gigi udah lewat ya kan. Ya, emang begitu, itu normal pak, itu normal. Justru kalau nggak begitu jangan-jangan kalian wali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW, Nabi jalan ditemenin sahabat Jabir sampai di satu kampung. Nabi ingin buang air kecil tapi nggak ada jamban, nggak ada toilet dalam rumah kan beliau yang buat. Apa kata Nabi? Disuruh Jabir, bir itu pohon kurma, suruh panggil datang ke sini. Ini hadis sahih pak, ini hadis sahih. Ini sahabat nggak nanya, ya Rasulullah masa saya ngomong sama pohon tersebut orang gila? Enggak, sahabat ini tasdik, taslim, mahabbah kepada Rasulullah SAW. Nabi suruh begitu langsung dikerjain, nggak mikir-mikir panjang. Maka muncullah keramat Sayyidina Jabir, mukjizat pada Sayyidina Muhammad SAW. Di mukjizat pada Nabi SAW, keramat pada Sayyidina Jabir. Datanglah Sayyidina Jabir ke pohon. Apa kata dia? Pohon kurma. Dia nggak kenalan pak. Itu baginda Rasulullah SAW manggil kamu. Itu pohon dua langsung jalan. Ente percaya apa enggak urusan ente. Saya menyaksikan beberapa keramat mukjizat itu ya, maka saya percaya. Sampai hari ini masih banyak begitu. Cuma ini bukan zaman lagi, zaman-zaman keramat, karena itu tuh orang Badui. Nabi jumpa sama orang Badui, apa kata Nabi? Hadis dari ini Tirmizi juga. Badui, kalau kamu melihat aku manggil itu pohon datang ke sini, kamu beriman nggak? Percaya nggak aku Nabi? Kata Arab Badui, coba dulu dong. Beneran pohonnya datang. Nah, beda nggak kasusnya? Si Arab Badui nantang Rasulullah, Rasulullah nawarin, dia tantang balik. Lo jual gua beli, kata Badui. Jangan-jangan dari sono tuh kalimat. Lain dengan Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir diperintah Nabi, nggak nanya, langsung. Selesai Nabi buang air kecil, apa kata Nabi? Nabi istijmar ya, pakai batu. Apa kata beliau? Jabir suruh balik tuh. Betul. Itu Jabir ngomong lagi ke itu pohon, pohonnya jalan, Mbak. Bayangkan pohon berjalan padahal dia tidak punya kaki. Mana yang lebih tinggi? Mukjizat Nabi Muhammad SAW membuat dengan izin Allah pohon yang tidak bisa jalan jadi jalan, batu yang nggak bisa ngomong benda mati kata orang itu ngomong jadi hidup. Mana yang lebih tinggi dengan mukjizat Nabi Isa? Orang terkubur pernah hidup terus dihidupin lagi. Mana yang lebih tinggi? Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bikin benda mati jadi hidup
benda nggak pernah bergerak menjadi berjalan. Tinggian mana? Tinggian mukjizat Nabi Muhammad SAW. Pohon udah mati, jadi di punggungan beliau diajak ngomong. Beliau menghidupkan bukan hanya manusia yang mati, itu pohon kayunya udah mati, udah nggak ada nyawanya di situ, udah nggak ada powernya, nggak ada kuahnya di situ. Itu hidup berkat Nabi Muhammad. Cuma dipunggungin doang, Pak. Gimana kalau disenggol tuh ya? Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas Nabi usap jadi ahli tafsir. Mahmud bin Rabi Nabi sembur jadi ahli fikih. Jadi jangan kemudian kalau ketemu ulama-ulama yang mengerti bab ini, ketemu mereka ambil berkatnya, salaman ke ya, ambil tangannya ini ke anak kita. Kenapa? Tangan mereka ada keyakinan bahwa tangan Rasulullah SAW itu berkah, itu pasti ngalir lewat gurunya. Maka guru kita mengijazahkan satu hadis musalsal, man safahani dakhalal jannah. Siapa yang bermusafahah denganku masuk surga. Ini jawaban kata Nabi. Man safahani dakhalal jannah. Enggak sempat salaman mengaku, salaman dengan orang yang jadi murid yang pernah bersalaman denganku. Enggak sempat bersalaman dengan orang sampai kiamat. Maulid pun kitabnya bersanad. Kitab Maulid diambil dari kitab tarikh, kitab hadis semuanya juga bersanad. Maka ikhwah fillah, saudara-saudariku, ketika kita membaca ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, coba lafaznya apa? Yang dapat menangkap. Jadi kalau bahasa bebasnya Pak, menangkap ma'rifat nur Nabi Muhammad SAW itu cuma 3 orang. Pertama siapa? Liman kana yarjullah, siapa yang berharap kepada, kalau bahasa bebasnya orang yang bermakrifat kepada Allah. Harap kepada Allah itu ilmunya ilmu tasawuf, ilmu fikih apa ilmu akidah. Belajar harap, kitab apa yang membahas bab berharap? Ada nggak di fikih babur roja? Ada nggak? Ada nggak? Jadi kalau ada orang nanya apa dalil bertasawuf, ini dalilnya. Liman kana yarjullah. Kata yarju roja harap hanya dibahas secara lengkap di kitab tasawuf. Maka tidak boleh kita gengsi ngaji kitab tasawuf. Di sini ngaji kita tasawuf apa Ustaz? Ya naiklah Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin ya kan, atau Mukhtasar Ihya. Kan kalau agak ribet Mukhtasar Ihya, sudah ada mukhtasarnya Al-Maqdisi. Al-Maqdisi sudah dia pakai ala orang-orang Hanbali. Ya, bisa dipakai itu. Jangan akhlaq banin mulu, kan udah enggak banin lagi. Udah abun-abun. Coba perhatikan yarjullaha wal yaumal akhir. Terus kalimatnya hari akhir berarti ngerti ilmu syafaat. Wa zakarallaha katsir. Banyak berzikir. Coba perhatikan di Quran. Di Quran zikir itu pasangannya qalbu apa lisan? Ala bidzikrillah tatmainnul. Ketahui hanya dengan zikrullah hati tenang. Iza zukirallah wajilat. Berarti zikir itu pada hakikatnya di mana? Di qalbu. Aneh ngasih pertanyaan. Cara belajar zikir kolbu di kitab fikih, di kitab akidah, apa di kitab tasawuf? Pada ahli fikih, ahli akidah, apa pada mursyid tarekat? Jadi masih nanya dalil belajar ke mursyid tarekat. Ini dalilnya wa zakarallaha katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Dan metode zikir sebanyak-banyaknya itu hanya kalau antum belajar. Saya tutup dengan kalimat Ibnu Athaillah Sekandari qaddasallahu sirruhu. Apa kata beliau? Syaikhuka man la yut'ibuka. Kapan kamu berjodoh dengan seorang guru, mursyid, kiai, murabbi, jika dia membimbingmu kepada suatu keadaan engkau tidak merasa kelelahan untuk mengambil ilmunya walaupun jarak jauh, mengamalkan zikirnya walaupun jumlahnya ribuan. Tapi belum berjodoh kita sama dia jadi guru, dia ngomong zikir 33, 30 juga aneh sibuk, zikir 100 aneh sibuk. Tapi antum sudah disebut berjodoh, orangnya jauh, kita kejar, dia bilang kamu zikir 1000 kali sehari. Kan ada kiai yang begitu, kita semangat ngamalinnya, berarti itu jodoh kita ya, karena bab mahabbah, orang sudah cinta. Ini kok dikasih air nyuruh lama-lama nih, udah penutup. Barangkali itu sudah 1 jaman ya, mohon maaf jika ada yang tersinggung, tergulung. Semoga semua yang hadir
Allah catat namanya pada nama Asma al-Muhibbin, Muhibbin Nabi Muhammad SAW. Karena beliau mengatakan, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama yang engkau cintai. Allah marzuqna hubbaka, ya Allah beri kami cinta kepada engkau. Warzuqna ya Rabbana hubba nabiyyika, dan berikan kami ya Allah cinta tertinggi mencintai engkau dan Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, buanglah, cabutlah semua cinta selain engkau dan Rasul engkau dari qabul kami. Bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.